Semangat tak amin sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa syukru ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi miqatih, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Azhar rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, sebuah kajian yang mendalami perjalanan hidup Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan terakhir kita jelaskan pada pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan orang yang melindungi Nabi, orang yang dia tidak masuk Islam cuma karena ada kecenderungan di dalam kekeluargaan, maka dia pun juga terkena dampaknya. Jadi yang menjadi imbas dari pemboikotan ini bukan hanya para sahabat yang telah masuk Islam, tapi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum masuk Islam pun juga kena. Seperti Bani Hashim dan Bani Manaf, ya. Itu yang tidak mendukung pemboikotan ini, mereka juga ikut diboikot. Dan itu sudah kita jelaskan, waktunya sekitar 3 tahun, ya, cukup lama, ya. Kita melihat kondisi Palestina yang saat ini terjadi, dan itu baru 1 tahun berjalan, itu saja kita sudah nggak tega melihat kezaliman dan kejahatan Zionis Israel, dan sudah dikecam oleh banyak negara. Bahkan ketika Presiden Israel pada saat itu sedang berpidato di forum internasional, maka ratusan perwakilan dari negara walk out, keluar, karena tidak suka kepada Israel, dan itu bentuk dari loyal mereka kepada Palestina dan bentuk kecaman kepada yang dilakukan oleh Israel. Tidak hanya di forum-forum internasional yang melibatkan pemimpin-pemimpin negara, tapi juga para artis, para pesepak bola tersohor internasional,
itu pun juga menyuarakan terkait dengan kemerdekaan Palestina. Banyak para pesepak bola terkenal yang menyuarakan tentang hal tersebut. Nah, ini karena kezaliman yang begitu kelihatan, kezaliman yang begitu viral di dunia maya, maka semua terbuka, mata tertuju pada tempat tersebut, dan banyak dukungan, banjir dukungan kepada Palestina. Tapi lihat betapa keras kepalanya dan sombongnya Israel itu. Dia tidak menghentikan, bahkan yang katanya ada genjatan senjata begitu. Tapi kita bisa membaca di beberapa media yang cukup akurat bahwa kezaliman mereka tidak berhenti. Per hari ini terus-menerus banyak korban-korban yang berjatuhan, padahal katanya sudah genjatan senjata. Nah, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kembali dan membaca sirah nabawiyah, hal tersebut juga pernah dialami oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang terjadi di Palestina, banyak kiriman logistik yang masuk, yang harusnya bisa masuk ke Palestina, tapi dihadang oleh Israel. Kasus yang serupa juga terjadi di masa lampau, yang terjadi pada Rasulullah SAW, di mana terjadi pemboikotan besar-besaran dan waktu yang berlangsung sekitar 3 tahun. Tidak dijelaskan secara detail 3 tahun seperti apa dan sebagainya, tapi kita bisa berimajinasi. Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi umat Islam dan orang yang masih dalam lingkup keluarga Rasul yang kena dampak dari pemboikotan tersebut. Anak kecil kelaparan, bahkan disebutkan tangisan-tangisan mereka terdengar sampai jantung kota Makkah. Dan itu sebuah kezaliman yang dipertontonkan dan menjadi legal karena ada surat yang ditandatangani oleh pembesar-pembesar Quraisy. Dan itu berlangsung selama 3 tahun, hadirin sekalian. Maka kezaliman yang berikutnya adalah kezaliman mereka melanggar bulan-bulan haram yang harusnya tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menzalimi, mereka langgar itu. Coba bayangkan, berarti kalau dalam 1 tahun ada 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, dan bulan Rajab, itu dikali 3. Berarti ada 12 bulan mereka melanggar kehormatan bulan haram, yang harusnya mereka dilarang untuk menumpahkan darah, dilarang untuk berbuat zalim, dan sebagainya. Bahkan sakralnya bulan haram yang diyakini oleh masyarakat Arab adalah ketika mereka bertemu dengan pembunuh orang tuanya di jalan, di suatu tempat, karena itu bulan haram, maka mereka tidak boleh membalas.
ketemu orang yang memperkosa adiknya misalkan, tidak boleh dibalas. Karena begitu sakralnya bulan haram. Nah ini bulan haram justru malah menjadi bulan tontonan kezaliman. Belum lagi kalau kita bicara tempat, itu masih dalam lingkup tanah haram yang dijaga. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada perbuatan-perbuatan yang tercela dan sebagainya. Ini dilanggar semua oleh pembesar-pembesar Quraisy. Apalagi tidak sedikit orang yang akhirnya, termasuk pembesar-pembesar yang lain yang sebenarnya tidak terlibat, tapi nama mereka tercatut dalam lembaran itu. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan pemboikotan ini. Nanti kita akan sebutkan nama-namanya. Ada Hisham bin Amr, ada Hakim bin Hizam, ada Zuhair bin Umayyah, ada Abul Bakhtari, ada Mut'im bin Adi, dan yang lain. Tokoh-tokoh besar yang sebenarnya mereka nggak setuju dengan pemboikotan tersebut. Dan bukti mereka tidak setuju adalah mereka secara diam-diam membantu logistik kepada kaum muslimin. Ada yang ketahuan, yang kemudian dibegal, ada yang dengan melepas begitu saja di tanah lapang yang harapannya bisa ditangkap oleh kaum muslimin dan dijadikan makanan untuk mereka. Banyak cara, tapi juga banyak penjagaan yang cukup ketat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy supaya tidak ada makanan yang masuk dalam camp-camp mereka. Sama kan sebagaimana yang ada di Palestina. Jadi banyak orang yang mencoba untuk memberikan logistik, bantuan makanan, itu sudah banyak. Ya. Tapi apalah daya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan itu sekali lagi selama berapa tahun? 3 tahun. Maka kalau kita bicara detailnya selama 3 tahun itu memang tidak banyak disebutkan di dalam sirah-sirah, kitab-kitab sirah, tapi ada 1-2 peristiwa saja yang dicantumkan. Seperti Hakim bin Hizam, orang yang kaya, Pak. Hakim bin Hizam ini keponakan dari Khadijah atau sepupu Khadijah, masih ada kerabat. Dia masuk Islamnya terlambat. Dan lihat bagaimana dia mengejar ketertinggalan amal kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain yang sudah masuk Islam duluan. Maka Hakim bin Hizam ketika masuk Islam, dia mencari amal yang sekiranya tidak banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Hakim bin Hizam. Apa yang dia pilih? Dia pilih amal yang tidak biasa dan cukup mahal, harga yang harus ditebus dengan amal tersebut. Dan itu adalah amal memerdekakan budak. Itu barang mahal. Itu barang enggak cuma puluhan juta, kadang-kadang sampai ratusan juta. Lebih-lebih ketika nanti di bulan-bulan mulia atau di hari-hari mulia lebih spesifiknya, seperti hari Arafah, seperti 10 Asyura, dan di malam-malam ganjil, itu Hakim bin Hizam tidak kurang membebaskan sekitar 100 budak di hari-hari tersebut. Coba Pak, kalau 100 budak si jine 200, 1 juta sudah berapa itu?
Jadi banyak yang dilakukan, dimerdekakan oleh Hakim bin Hizam, pembesar, tokoh Quraisy yang tidak setuju dengan pemboikotan ini. Akhirnya karena kezaliman yang begitu kentara, yang begitu nyata di depan mata mereka, ditambah ada sisi kemanusiaan dan kekerabatan dari orang-orang yang kena imbas pemboikotan itu, maka disitulah memunculkan simpati. Siapa yang tega sih Pak? Ini kita bicara kemanusiaan aja lah. Kita bukan bicara religion, kita bukan bicara agama. Kita bicara humanity, kemanusiaan. Enggak tega lah. Ketika ada orang kelaparan, suara anak-anak mereka terdengar sampai ke jantung kota Mekah, teriakan mereka, tangisan mereka. Dan itu pemandangan yang sangat-sangat ironis. Belum lagi kalau lagi bulan haji, banyak para pengunjung yang datang dari beberapa daerah melihat orang-orang yang diboikot dengan kondisi yang sangat tidak manusiawi tadi itu akan menumbuhkan simpati yang luar biasa. Dan itu sekali lagi mencoreng nama besar Quraisy yang harusnya memberikan keamanan, ini di tanah haram, di bulan haram, kok mereka masih berani-beraninya untuk memperlakukan manusia, memperlakukan orang lain dengan begitu kejamnya. Sudah mulai hilang simpati mereka kepada Quraisy. Ya, kita bicara humanity saja sudah nggak masuk akal itu. Kok bisa tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang berarti begitu ya. Apapun juga, kalaupun ada alasannya pun juga nggak masuk akal. Gitu. Ini terkait dengan kemanusiaan. Nah, pemboikotan itu yang dilakukan selama 3 tahun itu menjadi tontonan yang memalukan bagi Quraisy. Kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah mengetahui kekejaman Quraisy terhadap para pendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ya rapain apa? Di satu negara terjadi konflik, kemudian ada negara yang masuk kan merasa negara apa gitu ya, negara kok ini gitu. Itu mencoreng nama Quraisy itu sendiri sebenarnya. Dan banyak kritikan-kritikan Abu Thalib yang beliau lakukan melalui puisi-puisi beliau kepada orang-orang yang mendukung pemboikotan, terutama kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat dengan Abu Thalib. Karena dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Muthalib. Dan puisinya sangat panjang sekali, disebut dengan puisi lamiyah, puisi celaan atau cacian kepada orang-orang yang mendukung pemboikotan ini. Nah, hadirin sekalian, dengan berlangsung 3 tahun itu, maka mulailah ada gerakan kecil-kecilan yang dilakukan para elit-elit Quraisy. Sekali lagi, ini semua min ma'unatillah, termasuk dari pertolongan Allah yang Allah gerakkan kepada orang yang Allah kehendaki. Ada beberapa pentolan yang bisa kita sebut, ya, ada 5 orang yang nanti mereka bermufakat untuk membatalkan pemboikotan
yang sudah terjadi. Para elit itu adalah Hisham bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisham, dan Zam'ah bin Aswad. Apalagi Zam'ah ini termasuk sesepuh, ya, orang yang dianggap senior di kalangan Quraisy. Ketika mereka berkumpul, mereka kan harus mencari orang dulu, Pak. Jangan sampai mereka salah orang. Ada orang-orang kok tidak aktif, kemudian sesekali membantu mengirim logistik. Nah, ini mulai digalang. Nah, maka saat itu ada obrolan kecil-kecilan. Nah, makanya ngobrol-ngobrol kecil itu ya penting, apalagi sambil enak kopi neng karo gedang goreng. Itu paling penak itu ya. Ngobrol-ngobrol seperti itu kalau ibarat kita ngobrol nih angkringan begitu. Ngobrol nih angkringan, ngobrol di kafe, di tempat kopi ngobrol. Nah, ditanyalah orang-orang ini, kaifa bika bi? Bagaimana pendapatmu dengan pemboikotan ini? Dan saya nggak setuju. Nah, kemudian ada beberapa yang nggak setuju, siapa lagi yang kira-kira nggak setuju? Nah, kemudian saling memberikan informasi. Nah, kemudian orang-orang yang nggak setuju ini kemudian berkumpul dan melakukan aksi. Ya, jadi ingin melakukan aksi. Tapi aksinya harus dibuat kayak spontan. Jangan kayak ada penggerakan massa, kok dikirane sudah ada rencana makar begitu. Nggawa spanduk gitu ya, kemudian nggawa tentara bayaran, enggak seperti itu gitu ya. Enggak seremeh itu gitu nggih. Gimana caranya? Gini aja. Nah, ini Pak, diskusinya para elit. Jangan sampai terkesan kita ini sudah sepakat. Kalau sepakat nanti susah. Buat kejadian itu sealamiah mungkin, sespontan mungkin. Ketika ada satu yang ngomong, kedua ngomong, dan ketiga ngomong, dan itu kayak spontan begitu, maka berarti banyak yang nggak setuju begitu dengan pemboikotan yang terjadi. Itu rencananya seperti itu. Jadi rencananya tidak moro-moro nggo spanduk gitu ya, apa jenenge tulisan-tulisan begitu ya, batalkan pemboikotan ya, apa gitu ya, enggak gitu. Kemudian mengerahkan tentara bayaran ya, pasukan bayaran, pasukan demo bayaran, enggak seperti itu. Ini caranya cukup cerdas. Oke. Ya, mereka sudah bermusyawarah dan sepakat untuk menggelar aksi. Nah, ini tokoh-tokohnya adalah Zuhair, kemudian sebagai juru bicara yang pertama, nanti bergantian dan terpisah. Ya, jadi dilakukan secara bergantian dan terpisah. Sehingga nanti seakan-akan itu didukung oleh orang yang banyak seperti itu. Habis itu nanti Zam'ah, Abul Bakhtari, Mut'im, dan Hisham nanti saling memberikan kekuatan narasi pemboikotan itu, narasi pembatalan pemboikotan. Nah, hadirin sekalian, maka ketika sudah disepakati harinya, maka Zuhair ini melakukan tawaf 7 kali, Pak. Jadi orang zaman dulu ketika mereka ingin melakukan keputusan atau ingin melakukan tindakan besar atau mengambil keputusan besar, itu biasanya diawali dengan tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali begitu, kemudian dia memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu. Itu juga pernah terjadi, Pak.
juga pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah dilakukan oleh beliau. Kapan itu? Ketika Zaid bin Harithah, anak yang kemudian diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau anak angkat Nabi, yang pada awalnya Nabi mengklaim ini bahwa Zaid ini adalah Zaid bin Muhammad pada saat itu. Dia adalah seorang anak-anak yang kemudian rombongannya itu dirampok, dia jadi budak, kemudian dijual, dibeli sama Hakim bin Hizam, dikasihkan ke Khadijah. Dan kemudian sama Khadijah dikasihkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bersamalah Zaid ini dengan Rasulullah sampai akhirnya Rasul sudah senang dengan Zaid dan mengikrarkan bahwa Zaid sekarang ini adalah Zaid bin Muhammad pada saat itu. Dan itu beliau lakukan setelah tawaf 7 kali, kemudian mengatakan mulai sekarang Zaid adalah Zaid bin Muhammad. Nah, nanti ada teguran, itu sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nanti ada teguran dalam soal azab bahwa Nabi itu bukan bapaknya Zaid, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu bukan bapak dari siapa-siapa dari kalian, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk menjelaskan bahwa Zaid bukan Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Karena tidak boleh menghilangkan nama dari ayahnya. Nah, ketika Zuhair ini tawaf 7 kali, setelah dia tawaf, kemudian dia berdiri dan menghadap kepada tokoh-tokoh Quraisy yang di sana ada tempat untuk cangkruannya para elit-elit Quraisy. Kemudian Zuhair mengatakan, wahai penduduk Makkah, apakah kita makan enak dan memakai pakaian bagus sementara Bani Hashim di sana sedang binasa? Mereka tidak bisa berjual beli. Demi Allah, ini kata Zuhair, aku tidak akan berhenti, aku akan tetap di sini sampai tulisan pemboikotan yang zalim itu rusak, dirobek saja. Nah, saya nggak setuju dengan pemboikotan itu dan saya akan tetap di sini, tidak akan berhenti menyuarakan itu sampai surat pemboikotan itu harus dirobek. Kemudian Abu Jahal yang sedang nongki-nongki tadi itu, yang sedang cangkuran, demi Allah, tulisan itu tidak akan pernah dirobek. Ya. Tulisan itu tidak akan pernah dirobek. Orang mungkin lah, itu jadi kesepakatan kok. Nggak mungkin dirobek. Dia tetap berlangsung tanpa batas yang disepakati. Nah, tiba-tiba Zam'ah menyaut yang kebetulan memang sudah diskenario di sana di Ka'bah. Demi Allah, engkau wahai Abu Jahal lebih keliru, anta akdzab, engkau lebih keliru. Kami tidak setuju sejak engkau membuat tulisan itu. Abu Zam'ah termasuk senior. Kemudian ditimpali oleh Abul Bakhtari, benar, kami sebenarnya tidak setuju dengan isi tulisan itu dan kami tidak pernah menerimanya. Kemudian disaut lagi dengan Mut'im bin Adi, ya, kalian semuanya benar. Sungguh keliru siapapun yang tidak bersikap seperti kalian. Kami berlepas diri kepada kalian, kami berlepas diri kepada Allah dari tulisan itu, kata Mut'im bin Adi, dan kemudian Hisam bin Amr juga menarasikan yang kurang lebih sama. Artinya tidak setuju
dengan adanya pemboikotan tersebut. Nah, gitu ya. Jadi saling menimpali. Ternyata yang menimpali bukan orang-orang kecil gitu. Mereka orang-orang besar. Dan kenapa mereka melakukan aksi ini? Karena kalau mereka harus membawa forum atau membawa usulan mereka ke Darun Nadwa, ke forum permusyawaratan elit Quraisy, nggak bakal diterima karena kalah suara, voting kalah karena tetap minoritas jumlah yang tidak setuju dengan pemboikotan tersebut. Ya. Lah, ketika Abu Jahal mendengar banyak yang tidak setuju, Abu Jahal sempat rada tersudutkan, kayak disekak begitu. Kemudian ini pasti sudah direncanakan ini pasti sudah diskenario ini, tidak mungkin terjadi begitu saja. Ya. Dan yang menarik adalah hadirin sekalian, ketika musyawarah elit-elit yang tidak setuju dengan pemboikotan tadi itu kan, kemudian disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan orang-orang itu, dan kemudian Allah memberikan pertolongannya. Karena mereka mau bikin aksi, kemudian di situ para elit Quraisy seperti Abu Jahal terdesak, tersekak begitu. Maka Abu Thalib nanti akan menambahkan apa yang disampaikan oleh para elit tadi, seperti Abul Bakhtari, Hisham bin Amr, Zuhair, Mut'im bin Adi, gitu ya, Zam'ah, Abul Bakhtari dan sebagainya itu. Nah, Abu Thalib ini berani untuk menambahkan narasinya, menambahkan alasannya tidak setuju itu, karena beliau kan juga pembesar, beliau juga elit, cuma kena dampak pemboikotan. Kenapa beliau berani? Karena beliau mendapatkan informasi dari langit. Beliau mendapatkan dari Rasulullah SAW bahwa tulisan pemboikotan itu telah dimakan rayap yang ditempel pada dinding di dalam Ka'bah yang sudah dikunci. Hanya tersisa Bismika Allahumma. Yang lainnya hilang semua. Maka Abu Thalib masuk di forum aksi tadi itu, kemudian membuat taruhan. Yang taruhannya yo ngeri-ngeri sedap, gitu ya. Dia mengatakan bahwa surat pemboikotan telah rusak dan telah robek. Yang tersisa hanya tulisan Bismika Allahumma. Nah, berani ngomong gitu Pak Abu Thalib. Kenapa? Karena dia yakin dengan Rasulullah SAW masalahnya. Tulisan itu telah robek dan telah musnah, dimakan, dia telah rusak, tinggal tulisan Bismika Allahumma. Dan saya ingin membuat taruhan kepada kalian, kalau yang saya katakan benar, maka pemboikotan sudah selesai. Tapi kalau saya salah, maka saya akan menyerahkan Muhammad kepada kalian. Wah, ini tantangan yang ngeri-ngeri sedap ini. Nah, itu ya. Kalau orang nggak tahu, waduh, tenanu lagi ya, dedekan itu ya. Abu Thalib sangat yakin dengan keponakannya. Abu Thalib tahu bahwa Muhammad tidak pernah berdusta. Padahal Abu Thalib yakin itu loh Pak, tapi sayang tidak beriman gitu rasanya. Jadi Abu Thalib luar biasa. Ya, cuma memang kurang beriman itu saja masalahnya. Itu yang membuat Rasulullah sedih. Begitu hebatnya perjuangan Abu Thalib itu,
tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Thalib nggak ikut dalam aksi itu, nggak ikut, tapi tahu ada kabar dari Rasul, dari Nabi Muhammad, maka ternyata ada aksi itu lah, beliau menambahkan dan beliau membuat taruhan. Oke, dan itu mencairkan suasana. Kan Abu Thalib, kan Abu Jahal terdesak ini, banyak nggak setuju nih. Nah, kemudian ada taruhan seperti itu mending rodok mereda. Oke, kalau gitu kita buktikan apa yang dikatakan oleh Abu Thalib ini. Dan benar, hadirin sekalian, ketika mereka memasuki pintu Ka'bah dan mendapati tulisan pemboikotan itu, ternyata semuanya sudah musnah, hanya tinggal tulisan Bismika Allahumma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung plong, ya, langsung les, perasaan lega karena yang disampaikan ponakannya Muhammad SAW terbukti benar, maka Quraisy akhirnya terpaksa membatalkan pemboikotan tersebut karena memang sudah janji dan itu disaksikan oleh banyak orang sehingga mereka tidak bisa mengingkarinya. Nah, begitu hadirin sekalian, sehingga inilah pembelaan Abu Thalib yang terakhir. Nanti setelah itu kita akan mendengarkan, akan melalui kisah wafatnya, kisah meninggalnya Abu Thalib. Itu yang sampai sekarang membuat saya sedih juga gitu. Perjuangan yang tidak berhenti 10 tahun membersamai Nabi SAW, bahkan beliau terkena dampak pemboikotan itu, tapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu membuat Rasulullah SAW sedih, sangat-sangat sedih dengan meninggalnya orang yang membela dari gangguan para elit-elit Quraisy ini. Ini nanti terjadi pada tahun 10 kenabian. Ya. Jadi ini sudah masuk ke tahun 10 kenabian, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini sudah masuk ke tahun 10 kenabian. Jadi 3 tahun, dari tahun 7 sampai tahun 10 itu tidak banyak yang dikisahkan karena isinya adalah pemboikotan dan hanya beberapa kisah-kisah sekelumit yang disebutkan oleh para ahli sirah. Jadi tidak bisa kita temukan banyak data terkait dengan itu. Nah, maka batallah pemboikotan itu dan kaum muslimin kembali ke rumah-rumah mereka dan kemudian mereka bisa menikmati akses sebagai civil society gitu. Bisa bertransaksi, bisa berjual beli dan sebagainya dan sebagainya. Ini disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham ya, yang judulnya adalah As-Sirah An-Nabawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya tidak enak begitu, itu di balik itu ada hikmah yang besar, ya. Yang kemenangan yang besar, yang kadang-kadang orang hanya perlu sabar dan sabar. Ujian itu keniscayaan. Orang itu harus diuji. Dan itu sunnatullah. Sunnatullah makhluk hidup pasti ada yang namanya ujian. Pasti. Ya.
Dan ujian kita ini masih belum seberapa kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, apalagi sampai menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling soleh dan bertakwa. Itu ujiannya berat sekali rasanya. Kita baru diuji sedikit, jangan bimbang. Allah lebih tahu dengan kondisi kita. Begitu juga dengan kenikmatan. Kenikmatan itu belum tentu baik. Kadang-kadang itu jadi musibah. Contohnya adalah haji. Ya, travel haji dan umroh. Ketika dapat kuota tambahan, seneng kan traveling? Seneng. Ya, dikirani untung, ternyata buntung kan? Karena ternyata kuotanya bermasalah. Kuotanya diperiksa oleh KPK. Sing kudune entuk miliaran, akhirnya nggak jadi dapat miliaran kan. Ya. Itu salah satu ustadz terkenal, ustadz yang katanya adalah ustadz sunnah. Ya mau nggak mau, dia harus mengembalikan itu. Makanya kan orang situ seneng wis, gitu ya. Kudune batine 9 miliar lumayan kan gitu kan, bisa nggak apa-apa gitu ya. Tapi harus dikembalikan dan harus diperiksa, kan nggak enak akhirnya. Akhirnya jadi malah nggak enak kan. Beritanya malah kemana-mana, beritanya viral dan sebagainya. Yang paling seneng adalah kelompok sebelah yang lain. Ternyata doyan duit juga toh, kayak gitu ya. Ya, yang konangan innalillah, yang rakonangan alhamdulillah, kayak gitu ya. Gitu. Ya, ternyata podo doyan duwite, tak kira wis kan di ceramahnya dunia itu nggak seberapa, ternyata si doyan duit juga ternyata. Nah, hadirin sekalian, lah begitulah cara pandang kita memang terbatas. Manusia itu kalau memandang sesuatu itu berdasarkan ilmu yang terbatas. Makanya Allah tegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang lebih tahu dan kalian yang tidak tahu. Allah yang lebih faham dengan kebutuhan kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu dengan yang menjadi yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi milik kita daripada kita sendiri. Karena Allah itu alimun, zat yang maha mengetahui. Dan itu terjadi kepada Rasulullah SAW, di mana ketika beliau mendapatkan pemboikotan ini, ya memang pahit, luar biasa, tapi disitulah Allah ingin menampakkan kehebatan dan kesabaran orang-orang Muslim, orang-orang yang membersamai Nabi SAW, terutama orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan, ya, di mana mereka terkena dampak dari pemboikotan tersebut. Dan disitulah nanti setelah peristiwa ini, nanti ada peristiwa puncak lagi yang membuat Rasul sedih lagi. Habis itu nanti Allah berikan hiburan dan kemenangan nanti, Pak. Jadi namanya ingin dapat sesuatu yang lebih itu memang payah-payah dulu. Rasul pemboikot ini nanti kan ini rutenya ini pemboikotan, dan Rasul ditinggal oleh orang-orang terbaik, ya, oleh istrinya, oleh pamannya. Kemudian nanti Rasul dikasih hiburan Isra Mi'raj itu. Nah, kemudian nanti Rasulullah sudah mulai merancang untuk hijrah dan akhirnya mendapatkan Madinah. Nanti nggak lama berikutnya Rasul hijrah ke Madinah. Jadi mendapatkan
hadiah Madinah itu prosesnya sangat panjang sekali dan penuh perjuangan. Wallahu alam bishawab. Jadi kalau mau enak-enak ya memang harus payah dulu. Tidak seperti Gen Z sing pengen langsung enak, langsung gampang gitu, tidak ada. Sunnatullahnya kalau mau enak ya harus tidak enak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.